Makes you can answer it. Halo guys, gimana kabarnya? Kembali bersama Mamang. Kali ini akan merangkum sebuah film dari aktor favorit Mamang, yaitu Om Jason Statham, yaitu film Wrath of Man yang dirilis tahun 2021. Langsung saja kita ke filmnya. Sok gaskeun. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang, di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk mengantarkan uang-uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan selamat walafiat. Namun baru beberapa meter mobil tersebut keluar dari depot, mobil tersebut dihadang oleh beberapa perampok bersenjata yang menyuruh kedua penjaga tersebut keluar dan langsung ditembak mati saat itu juga. Dan film pun baru dimulai. Beberapa pekan setelah itu, kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Portico, sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke berbagai tempat seperti bank dan lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill, tapi kita panggil saja Hill biar gampang ya, brother. Are essentially middlemen. Hundreds of millions shifting through here every week. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajemen Portico pun merekrut orang baru, yaitu Hill, dan ini adalah Bullet, petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya, di mana dia mengatakan bahwa Hill harus melalui serangkaian tes, mulai dari kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan Hill harus mendapatkan nilai minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Portico. Should we get started? Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. Hill tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata, karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditetapkan. 70%. Just slipped in. Hari pertama, Hill ditugaskan untuk duduk di depan bersama petugas senior lain yang bernama Deb. Ini bebungoknya. Dan Deb ini sikapnya cukup jumawa dan meminta Hill untuk tetap di belakangnya, karena jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan menjadi senior yang berkarismatik. This is a $2 million pickup for Bank of the US. Dan di hari pertama, semua berjalan lancar tanpa ada halang rintang yang meresahkan sedikit pun. 2411, clear to proceed. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat Hill memandangi kartu para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Hill memiliki maksud dan tujuan tertentu bergabung di Portico di sini. Hari kedua, Hill dan Deb terlihat sedang berada di dermaga, di mana si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama HT berbunyi bahwasanya Bullet sedang disandra oleh perampok dan meminta mobil lapis baja yang berisi uang untuk dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak ini membuat Deb sangat gugup menghadapi seperti situasi ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal, justru Hill lah yang tampak begitu tenang dan menyuruh untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. You need to pull yourself together. Tiba di lokasi, para perampok itu meminta salah satu dari Hill atau Deb untuk melemparkan uang itu ke mobil lain, yang mana Hill menawarkan untuk melakukannya dan meminta Deb untuk diam saja di mobil. Your asshole back in your asshole and leave this to me.
Dan saat melemparkan uang-uang tersebut, Hill sengaja melemparkan uangnya keluar mobil sehingga saat salah satu perampok keluar mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yaitu Sorry, pal. keren pisan, Cok. Ya, Hill dengan bertanya membunuh semua perampok tersebut dengan sangat akurat, di mana kita akan merasakan suatu roh kegelapan atau jiwa yang sangat dark sekali dalam diri si Hill ini. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Hill pun mengejarnya sampai tertangkap. Kemudian bertanya siapa dalang di balik perampokan yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Did you like poo-poo? Esoknya Hill pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ ada juga 2 agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen FBI tersebut kemudian menunjukkan rekaman kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang pada faktanya ada 3 korban melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Hill melihat rekaman tersebut, kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan Hill, dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Hill datang ke sini. Anything ringing a bell? All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan bahwa Hill adalah seorang yang sudah mereka cari selama 25 tahun, yang mana ini membuat kita semakin penasaran tentang siapa sebenarnya sosok si Hill ini. As far as you're concerned, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? 3 bulan kemudian, kita akan melihat Hill bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh para perampok yang mempilok mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan kita lagi akan dibuat terkejut ketika melihat perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si Hill, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. GG banget anjim. Penasaran kan siapa sosok si Hill ini? Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa Hill adalah psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Bullet pun berdua terlihat berbicarakan tentang sosok si Hill ini, di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal Hill dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. Like he saw a dark spirit. He's not a cop. 5 bulan sebelumnya. Pada adegan flashback ini, kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Hill ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI, yang mana dalam adegan ini Hill terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Time's the game start. 6:30. We've got 8. Tak lama Hill pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih dan agak sedikit bewokan, namanya Mike. Ini bemuknya. Someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. Selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh Hill juga melakukan pekerjaan kotor lain, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Hill alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui
kronologi yang sebenarnya, di mana ada perampok lain yang lebih dulu merampok uang di dalam mobil lapis baja tersebut, yang mana saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang kita lihat di awal tadi, Hill pun meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat Hill akan menolongnya, dia pun ditembak di bagian yang tidak vital, tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih, Hill pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat makan menghadap langsung kepada sang bos alias Hill, di mana mereka menjadi betul bahwa Hill pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya tewas akibat kelalaian mereka semua. I want a name. Namun bagi Hill, ngalajur nafsu dan melampiaskan kekesalan adalah bukan stylenya, karena yang Hill inginkan adalah nama dan bebenguk orang yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat Mike dan timnya mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut, sehingga didapatkanlah sebuah nama, yakni Gacy Browder. I hear you're a tough lad and a hard worker. If not for your life, for hers. All right! The only fucking name. Gash Brothers. If it's anyone, it's them. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Hill pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Hill dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara, yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film peranuan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Ya, Hill pun tetap membunuh Gacy bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan beliau kepada bisnis kotor tersebut. Untuk kemudian Hill memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. The girls are cash. Let them go. Selain membuat anak buah Hill semakin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika Hill berbuat masalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. It's gotta be an inside job. I shouldn't have got you involved. Dengan semua akses dan kenalannya, Hill pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Portico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya, adegan kembali flashback ke titik awal kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda sudah pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anaknya si Hill, yakni pria dengan memiliki bekas luka di sekitar matanya, namanya Jan. Ini dia orangnya. Yang mana dari ke-6 tentara bayaran tersebut, Jan lah yang paling muda dan paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana sini hanya menyisakan 1 gepok uang yang jika dibagi 6 tentu itu akan sangat tidak cukup dan sedikit. Untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yaitu merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah awal mula semua kejadian ini terjadi. Cash trucks.
dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil sebelumnya, dan Jan Renrengannya pun langsung menjalankan aksi tersebut dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di portiko itu sendiri. Entah siapa orang tersebut, nanti kalian akan tahu sendiri. Yang menarik adalah Anda akan dibuat sangat emosi kepada si Jan ini karena alasan dia membunuh anaknya Hill sangat-sangatlah kekanak-kanakan. Karena awalnya salah satu penjaga portiko memberontak sehingga dengan brutal Jan membunuh mereka berdua. Nah, kesal dengan hal itu, Jan pun dengan sadis membunuh anaknya Hill yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu murni dia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Anjing emang, asu. Okay, we got 1 minute. Let's go! Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah siap berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil perampokan tadi, di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias di depot di portiko itu sendiri, dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. The depot. Black Friday. Kembali ke si Hill dan si Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantar uang, di mana si Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di portiko, hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si Hill adalah si Bullet ini sendiri. Hah? I helped him get into the cash truck game. In a manner of speaking. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Hill pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. Yeah. We have a deal. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa Hill akan ikut bergabung, mereka berdua pun berangkat ke lokasi yang telah ditentukan, di mana perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot di portiko dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di portiko, para perampok pun langsung menjalankan aksinya, di mana Hill yang ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Para perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak. Disitulah waktu yang tepat untuk Hill bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok, dan saat melihat tidak ada bekas luka di dekat matanya, Hill sadar bahwa dia bukanlah pelaku yang dia cari. What do you want us to do? Setelah menyelamatkan Deb dan atasannya, Hill menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada. Kemudian memasukkan ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Jan dan sang leader, Bullet pun membantu mereka dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya, yang mana ketika Hill akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong Hill dengan senjata UMP yang dimilikinya.
Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari portiko dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi, dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya, si leader pun bermaksud membunuh Jan, namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang leader pun justru harus tewas oleh Jan anak buahnya sendiri dan harus koid sebelum menikmati semua uang tersebut. Hakan Syah. Menyisakan si Jan dan si Bulet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain, yang mana saat Bulet sedang lengah, si Jan pun langsung menyerenteng dan menodongkan senjata hingga membuat si Bulet tewas saat itu juga. Pada akhirnya, si Jan adalah orang terakhir yang tersisa dan meneruskan hidupnya dengan uang hasil rampokan yang tentu tidak berkah sama sekali. Suatu malam saat si Jan sedang berdiri di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh si Hill. Dan Anda akan sangat terkejut ketika Hill sedang berada di sana dalam keadaan masih hidup. Entah bagaimana caranya, tapi menurut analisa tim Mambang, Hill bisa selamat karena baju pelindung yang dipakainya dan sepertinya pura-pura mati yang saat kejadian waktu tadi itu, dan memang juga sudah merencanakan untuk menemui si Jan secara langsung. Hill pun menyuruh Jan untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana Hill bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Manner death, homicide. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Jan kampret ini. Setelah semua selesai, sang CIA pun langsung mengambil alih TKP, di mana Hill menawar semua uang hasil perampokan tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Tamat ending yang cukup menjesenkan.